Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 12 MIPA 2 yang beranggotakan 1. Iza Aulia Nurisa, 2. Irgian Fahrezi, 3. Erlan Mauludi, 4. Raisa Alia Fazilatiwi, 5. Zahra Nur Lestari. Kami ingin mempresentasikan hasil proposal usaha tahu gejrot yang telah kami diskusikan. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dalam mengkonsumsi makanan, seharusnya kita tidak hanya mementingkan kelezatan dan penampilan saja, tetapi juga kandungannya. Seperti halnya tahu gejrot lezato. Makanan ini memiliki banyak manfaat dan khasiat bagi tubuh. Beberapa di antaranya yaitu mencegah penyakit jantung, mencegah stroke, mengurangi asam urat, dan lain-lain. Selain kaya akan manfaat, tahu gejrot lezato mudah diolah. Proses produksi tidak memakan waktu lama dan biaya tidak terlalu besar, sehingga mudah menentukan harga jual dan laba yang besar. B. Visi dan misi. 1. Visi usaha. Mewujudkan makanan tahu gejrot sebagai kuliner yang digemari semua orang di dunia. 2. Misi usaha yang terdiri dari 1. Mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan, yaitu pelayanan dan disajikan, yaitu makanan. 2. Mengutamakan mutu dan pelayanan demi kepuasan pelanggan. 3. Memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas. 4. Menjadi salah satu usaha kuliner terbaik di Indonesia. 5. Menciptakan ide-ide kreatif sebagai penarik minat para pembeli. 6. Menjual produk dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas dan rasa yang memukau. 7. Menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan karyawan guna mencapai performa operasional yang maksimal. 2. Jenis usaha. A. Produk. Tahu gejrot adalah sejenis tahu kulit yang dibuat dari sari kedelai. Tahu gejrot memiliki ciri khas tersendiri, misalnya disajikan menggunakan tembikar kecil. Kami memilih untuk menyajikan tahu gejrot dengan ciri khasnya yang berasal dari Cirebon. Adapun target konsumennya adalah semua kalangan yang menginginkan tahu gejrot yang masih menggunakan ciri khas tempat asalnya. B. Analisis SWOT. 1. Strike atau kekuatan. Menjual produk dengan harga terjangkau. 2. Bahan baku yang mudah ditemukan. 3. Bahan produk yang terjamin dan higienis. 4. Mempunyai ciri khas menu yang berbeda dengan usaha yang lainnya. 2. Weakness atau kelemahan. 1. Tidak tahan lama. 2. Produk yang dihasilkan mudah ditiru. 3. Opportunity atau peluang. 1. Tempat strategis. 2. Fasilitas yang cukup memadai. 3. Budaya masyarakat yang konsumtif. 4. Trade atau ancaman. 1. Pesaing yang menjual produk yang sama dengan harga yang murah. 2. Harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dan menyebabkan kenaikan harga tahu gejrot yang mungkin dapat mengurangi pembeli. 3. Produk dan organisasi. A. Proses produksi. Tabel 1. Peralatan yang dibutuhkan untuk produksi tahu gejrot 500 porsi sebagai berikut. Tabel 2. Bahan baku, BTP, dan kemasan tahu gejrot sebagai berikut. Tabel 3. Jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam usaha sebagai berikut. Prosedur pengolahan tahu gejrot. 1. Siapkan tahu goreng yang sudah dipotong-potong. 2. Siapkan panci rebus sampai mendidih. Masukkan gula Jawa dan asam Jawa. Masak sambil kembali mendidih sambil terus diaduk dan saring. 3. Ulek kasar bawang merah, bawang putih, cabai rawit, hijau, dan garam, siram dengan air gula Jawa. 4. Sajikan tahu dengan siraman air gula Jawa yang sudah dibuat. B. Sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, Irgian Fahrezi sebagai CEO dan founder. Yang kedua, Zahra Nur Lestari sebagai senior designer. Yang ketiga, Iza Aulia Nurisa sebagai executive manager. Yang keempat, Raisa Alia sebagai content. Yang kelima, Erlan Mauludi sebagai project director. 4. Aspek keuangan. A. Investasi alat dan mesin. Tabel 4. Investasi alat dan mesin sebagai berikut. B. Biaya variabel. Tabel 5. Biaya variabel sebagai berikut. C. Biaya tetap tahu gejrot. Tabel 6. Biaya tetap tahu gejrot sebagai berikut. D. Total biaya. Total biaya sebesar 1.980.000. E. Harga pokok produksi. Total biaya dibagi jumlah produksi sama dengan 1.980.000 dibagi 500 sama dengan Rp4.000. F. Harga jual. Pada produk tahu gejrot HPP-nya yaitu Rp4.000 dan produk pesaing dengan volume yang relatif sama dapat berkisaran Rp6.000 sampai Rp7.000.
maka ditetapkan harga jual dari pabrik adalah Rp5.000. Tabel 7 harga jual tahu gejrot, yaitu sekitar Rp5.000. G. Penerimaan kotor. Tabel 8 penerimaan kotor tahu gejrot sekitar Rp2.500.000. H. Penerimaan bersih atau laba. Pendapat bersih sama dengan penerimaan kotor dikurang total biaya, yaitu Rp2.500.000 dikurang Rp1.990.000 sekitar Rp520.000. 5. Penutup. A. Kesimpulan. Setelah membuat proposal usaha ini, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa seorang pengusaha harus dapat mengetahui manfaat usaha yang dijual dan kebutuhan konsumen. B. Saran. Harapan kami untuk produk tahu gejrot adalah supaya produk ini bisa lebih berkembang dan gemari oleh semua orang dengan kualitas baik, bergizi, dan sehat.